Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Aulia Agustian, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 65201012408 Universitas Wiralodra. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Faisal Nasir, SIP MSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Apa sih itu sistem pemerintahan presidensial? Secara umum, sistem pemerintahan presidensial atau juga bisa disebut dengan sistem pemerintahan presidensial dapat diartikan kekuasaan tertingginya itu berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, maka presiden mempunyai hak istimewa lainnya. Lalu, bagaimana sistem pembagian kewenangannya? Sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi tiga, atau biasa kita disebut trias politika. Apa saja itu trias politika? Yang pertama itu adalah lembaga legislatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan membuat undang-undang. Lalu yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menjalankan kepemerintahan negara tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili setiap ada pelanggaran dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Lalu, apa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial? Ada 4 ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial menurut S.L. Whitman dan J.J. Webb. Bentar. Kayaknya salah deh penyebutannya. Coba kita tanya Google dulu deh. Apa ya Google? S.L. Whitman and J.J. Wuest. Yang pertama, hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. Lalu yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen. Juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari parlemen. Yang ketiga, dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya. Yang keempat, presiden dipilih langsung oleh para pemilih. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat dikemukakan beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Lalu, presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Lalu, kabinet dibentuk oleh presiden, sehingga kabinet bertanggung jawab hanya kepada presiden. Lalu yang terakhir, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Begitupun sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan para legislatif. Tetapi, ciri-ciri sistem presidensial menurut Scott Mainwaring adalah 4 juga poinnya. Yang pertama, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lalu yang kedua, presiden dan legislatif dipilih oleh para pemilih, yaitu oleh para rakyat. Lalu yang ketiga, lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif, kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Seperti contohnya yang sekarang terjadi, yaitu di Korea Selatan. Lalu yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama, setara.
Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda. Sebagian ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem duipartai. Sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Jadi partainya itu tidak hanya dua. Seperti di Amerika Serikat itu sistemnya menganut dikombinasikan dengan duipartai. Nah, yang multipartai itu contohnya di Indonesia ini karena partainya sangat banyak sekali ya. Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik. Sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara. Demikian pemaparan materi ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dari saya. Bila ada penyebutan atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.